Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bodro Mulia. Kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu menjahit gamis dengan model resleting belakang. Yang pertama, yang perlu kita persiapkan adalah bagian-bagian atau pecahan-pecahan pola untuk kita gabung satu persatu. Karena di sini kita memakai separuh dari pola itu memakai polos dan di sini memakai bahan dengan motif. Yang pertama, kita gabungkan antara motif yang depan dengan motif yang belakang. Kita jahit untuk pecahan bagian depan dengan pecahan bagian belakang. Kemudian selanjutnya kita gabungkan untuk pecahan pola yang polos. Seperti ini. Ini akan berada di depan, kemudian yang ini nanti akan berada di belakang. Setelah kita jahit, kita gabung, jangan lupa kita obras di bagian seperti ini. Kemudian kita pasang untuk aksesoris layer dengan motif obat nyamuk. Untuk sambungan seperti ini, kita gunakan kampuh yang sangat kecil sekali karena nanti akan kita sambung dengan motif, sehingga kampuh yang ini tidak tertindih dengan kampuh yang pada nantinya. Selanjutnya, kita pasang layer seperti ini pada bagian dada depan sebelah kanan. Kita jahit dengan kampuh kecil supaya kalau nanti kita gabung dengan bagian yang motif, kampuh ini tidak akan kelihatan. Untuk selanjutnya, kita gabung antara bahan yang polos dengan bahan yang motif dengan menjahit di bagian sisinya. Untuk selanjutnya, kita jahit bagian polos, kemudian bagian rempel dengan bagian motif. Kita jahit di pertengahan perpotongan bagian depannya. Jangan lupa, semua sisa jahitan berada di posisi badan bagian belakang. Pelan-pelan teman-teman, yang penting tujuan kita adalah membuat hasil dengan sebaik-baiknya, dengan rapi dan tanpa kesalahan. Inilah hasilnya setelah kita jahit bagian yang polos, bagian rempel, kemudian bagian yang motif. Ya, kemudian langkah selanjutnya akan kita jahit bagian sisi-sisinya, kita temukan sisi depan dengan belakang, sisi depan dengan belakang, kemudian kita satukan dengan bagian bawahnya. Jangan lupa setiap awal jahitan selalu kita berikan kuncian ya supaya jahitan tidak mudah lepas. Kemudian kita konsisten dengan kampuh yang sudah kita hitung. Kita gabungkan sisi yang kanan dengan sisi yang kiri, kemudian sisi yang depan dengan sisi yang belakang. Teman-teman, semua bagian pada badan atas sudah kita selesaikan. Kita sambung dari motif, rempel, kemudian bagian yang polosnya. Saat ini kita akan mempersiapkan untuk bagian bawahnya. Bagian bawahnya sebelum kita gabung dengan bagian atas akan kita kerut. Anda bisa mengerutkan dengan cara manual. Saya ada cara. Ambil jarum pentul 1, kemudian angkat sepatu pada mesin jahit, kemudian kita tekan ke bawah untuk sepatu itu, kemudian kita sisipkan jarum pentul ke tengah-tengah sepatu seperti ini teman-teman. Jangan sampai mengenai jarum pada mesin jahit. Kemudian untuk jarak jahitan kita rubah menjadi paling besar di titik 5. Sekarang kita mulai menjahit dengan cara ditahan di bagian depan. Inilah hasilnya setelah kita gunakan metode dengan menjahit kerut, dengan menyisipkan jarum pentul di sini, kemudian mengubah jarak jahitan.
jangan lupa jarum diambil kembali dan jarak jahitan diatur pada posisi semula. Sekarang kita persiapkan untuk badan bagian atas, kemudian akan kita gabung dengan badan bagian bawah yang sudah kita jahit kerut. Jangan lupa pastikan jahitan pada badan bagian bawah dengan bagian atas pas ya, tidak tersisa, dan diberikan kuncian akhir sehingga jahitan tidak mudah lepas. Rapikan benang-benang yang masih tersisa, kemudian untuk sisa jahitan yang ada di sini kita obras. Teman-teman, inilah hasil sementara setelah bagian atas kita jahit dengan bagian bawah. Ini kerutan yang akan nampak setelah dipakai pada manekin. Untuk selanjutnya akan kita jahit resleting pada badan bagian belakang. Resleting Jepang kita menggunakan 50 cm. Untuk lebih mudah masuk pada badan customer, kita bisa menggunakan resleting yang berukuran 60 cm. Setelah menjahit resleting, akan kita gabung lengan bagian kanan dan kiri. Teman-teman, untuk menjahit resleting Jepang, kita menggunakan sepatu sebelah. Bentuknya seperti ini. Ya, ini sepatu sebelah yang saya gunakan di bagian kanan jarum. Ada sepatu sebelah yang berada di bagian kiri jarum. Terserah bagaimana Anda terbiasa untuk melakukannya. Ya, ini untuk sepatu sebelah memasang resleting dan ini adalah sepatu untuk menjahit. Cara memasangnya, kita buka kunci ada di sini ini, kita buka dengan obeng, kemudian kita masukkan seperti ini. Kita sejajarkan dengan jarumnya. Kemudian kita kunci sampai benar-benar kuat. Untuk selanjutnya kita persiapkan resleting Jepang. Kita potong di bagian ujung-ujungnya supaya tidak terlalu berlebihan. Kita potong sekitar separuh dari kelebihan pangkal sepatu seperti ini, teman-teman. Jangan lupa selalu gunakan barang dengan kualitas yang bagus. Ini resleting Jepang dengan merek yang bagus. Dan biasakan untuk memilih warna yang sama dengan dominan pada bahan yang ada. Di sini kebetulan saya memakai bahan yang berwarna dusty pink. Cara memasangnya, kita tentukan dulu ukuran kampuh yang sudah kita buat pada awal membuat pola. Di sini saya menggunakan kampuh 3 cm untuk kampuh resleting. Kemudian kita tempatkan pada pangkal resleting yang berupa plastik ini di bagian ujung jarum. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita masukkan jarum. Kita gerakkan, kita jahit. Kemudian jangan lupa kita buka untuk bagian tepian resleting seperti ini dengan menggunakan jari-jari. Terus lakukan hingga di batas ujung resleting. Ketika sampai di perbatasan antara badan atas dengan badan bawah, jangan lupa kampuh yang berada di dalam berada dalam posisi ke bawah supaya nyaman ketika dipakai di badan customer. Ada tips dari saya bagaimana cara agar kita memasang resleting pas pada posisi kanan dan kiri. Caranya adalah dengan membuat titik pada bagian perpotongan antara badan atas dengan badan bawah. Setelah bagian satu sisi resleting terpasang, kita posisikan resleting dalam posisi yang benar. Seperti ini. Kemudian kita tandai dengan pensil pada garis perpotongan antara bagian atas dengan bagian bawah. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita buka kembali. Kemudian bagian yang sudah kita beri tanda titik ini kita pasang di bagian perpotongan antara atas dengan bawah. Kita berikan kuncian di sini dengan jarum pentul supaya tidak bergeser. Kemudian kita mulai menjahit resleting pada sisi satunya dengan memulainya dari ujung bawah. Kita lepas. Kita pastikan ujung resleting tepat berada di ujung bagian kain.
Kemudian kita pasang resleting, kita cek apakah resleting bisa digunakan dengan baik. Kemudian dicek kelurusan antara bahan atas, bawah, apakah sejajar atau tidak. Selanjutnya, masih dengan sepatu sebelah, kita selesaikan untuk jahitan di bawah resleting. Bagian bawah untuk yang masih terbuka setelah resleting, kita jahit, kita tutup dengan sepatu sebelah ini. Kita berikan kuncian. Teman-teman, setelah resleting terpasang, kita kuatkan lagi bagian sisanya dan kita jahit di bagian tepinya. Tentunya setelah kita mengganti dengan sepatu yang semula. Kita lakukan juga pada sisi resleting yang sebelahnya. Ini kita lakukan dengan tujuan supaya resleting duduk pada posisinya sehingga nyaman apabila dipakai di punggung customer. Selanjutnya kita akan menyelesaikan bagian lengan. Di sini ujung lengan akan kita buat kerut. Caranya dengan mengobras bagian ujungnya, kemudian kita menyelipkan elastis sekitar 1 cm di sini, kemudian kita lipat dan kita jahit di bagian tepinya. Kemudian kita jahit di bagian tepinya, tetapi jangan sampai mengenai elastis sehingga mudah ditarik dan digerakkan. Kita atur keketatan sesuaikan dengan ujung lengan badan customer. Kemudian kita jahit seperti ini, sekaligus kita kunci bagian elastisnya. Kemudian kita potong. Teman, ini adalah penampakan setelah kita berikan kerutan elastis di sini. Keduanya akan nampak seperti ini. Untuk selanjutnya, kedua lengan ini akan kita pasang di badan. Kita menjahit bagian lengan dengan bagian badan. Untuk yang kerung seperti ini, kita temukan dengan yang kerung seperti ini, dengan posisi badan terbalik dan posisi lengan pada posisi yang sebenarnya. Kita masukkan, kemudian kita jahit dari mulai bawah, dengan sisa jahitan berada di badan bagian belakang. Jangan lupa diberikan tanda penanda seperti ini untuk memudahkan apabila kita menjahit tepat di bagian bahunya. Teman-teman, setelah bagian bawah kita obras, kita lipat sekitar 1 cm sebagai sentuhan akhir. Seperti ini, memutar. Untuk selanjutnya, kita ambil kain serong dengan ukuran sekitar 50 cm kali 3 cm ya, untuk pelapis kerah di bagian atas. Kita mulai menjahit dari bagian sisa di dalam. Kita lipat masuk sekitar 1 cm. Kemudian kita jahit. Kita berikan kuncian. Kita jahit pada kampu sekitar setengah cm. Setelah kita jahit dari sisi dalam, kemudian kita lipat ke sisi luar dan kita jahit di tepian lipatan. Inilah kenampakan kerah pada jahitan di luarnya. Selesai sudah tugas saya untuk membuat gamis dengan model resleting belakang. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam dari Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.